Hai, perkenalkan nama gue Syahabi. Gue akan menjadi host untuk episode pertama podcast Udah Tidur. Ini buat lo yang belum tidur, mungkin podcast ini akan nemenin lo sebelum lo tidur. Gue akan membacakan cerita-cerita horor yang sudah didapatkan oleh tim AO Kreatif. Dan langsung aja kita mulai dengan cerita pertama. Ini cerita paling horor dan paling baru dari si orang ini. Kita sebut aja namanya Oko ya. Semua detail dari cerita ini disamarin oleh Oko. Dan ini kejadian di tahun 2018. Waktu itu si Oko ini masih kerja sebagai seorang DJ. Kita sebut aja DJ Oko. Dan Oko ini dapat job di salah satu klub malam di daerah Kalimantan Selatan. Dan dia dikontrak selama 2 bulan di sana. Hari itu dia datang ke kantor, dia tanda tangan kontrak, beresin semua administrasi. Dan sebenarnya dia ini dapat fasilitas mes dari tempat kerjanya. Tapi dari dulu dia tuh gak pernah mau tinggal di mes. Karena rasanya terlalu banyak aturan. Keluar masuk jadi gak bebas. Jadi ya seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya juga, dia lebih memilih buat sewa atau cari kos sendiri. Dia browsing di Google, tanya-tanya teman, sampai akhirnya dia nemu satu kos yang menurut dia tuh cukup nyaman. Gak terlalu jauh dari tempat kerja dia juga. Dan bentuk bangunannya lo bisa bayangin kayak huruf L. 3 lantai, dan sekilas sebenarnya di kosan ini tuh gak ada yang aneh sama sekali. Di waktu pertama kali si Oko ini nyampe di tempat kosannya, dia ketemu sama penjaga kosnya nih. Kita sebut aja Pak Amir namanya ya. Dan di situ mereka langsung deal. Di hari itu pun barang-barangnya dia pindahin ke kosan ini. Kamarnya di lantai 2, paling ujung. Dan waktu itu sebenarnya rasanya biasa aja, nggak ada yang aneh sama sekali. Bahkan menurut Oko, rasanya kosan itu nyaman banget. Siangnya dia pesen makan, terus dia langsung istirahat karena dia capek banget. Dia seharian bolak-balik harus mindahin barang dan segala macem. Dan entah jam berapa tiba-tiba si Oko ini kebangun. Karena suara piring tuh pecah. Arahnya dari kamar sebelah suaranya. Oko gak mikir aneh-aneh. Dia cuma mikir, oh ya mungkin tetangga sebelah keselip kali tangannya. Akhirnya pecah tuh piring. Dan di situ Oko sadar kalau itu tuh ternyata waktunya udah maghrib. Oko mandi, abis itu dia mau pergi makan keluar. Dan pas dia ngelewatin kamar sebelah, entah kenapa kakinya Oko ini berhenti tepat di depan pintu kamar sebelah ini. Dan entah kenapa Oko jadi penasaran. Dan dia tempelin lah telinganya ke pintu. Dari dalam, kedengeran ada suara TV nyala. Tapi bersama dengan suara TV nyala ini, ada suara perempuan sesegukan nangis. Dan di saat itu juga, bulu kuduknya Oko berdiri. Udahlah, kata Oko dalam hati. Dia lanjut jalan. Nah di kos ini sebenarnya mayoritas tuh pekerja dunia malam kata Oko. Jadi tiap subuh suasananya tuh malah lumayan rame. Singkat cerita, di pagi harinya si Oko ini baru pulang sekitar jam 5 pagi. Agak mabok, dia sampai kamar, langsung rebahan dan tidur. Tapi belum lama tidur, dia tuh kebangun karena dia kegerahan. Padahal pas dia lihat, AC-nya tuh udah di suhu paling dingin. Dan bersamaan dengan itu, dia ngedenger lagi ada suara tangisan perempuan dari kamar sebelah. Suaranya lirih. Tapi di situ Oko masih coba buat positive thinking. Ya mungkin ya dari kamar sebelah dia baru pulang kerja, mabok, jadi ya agak-agak cengeng kali nih cewek gitu. Tapi ya balik lagi karena si Oko ini udah gerah banget, akhirnya Oko ini buka baju dan akhirnya dia tidur lagi. Sampai siang hari, Oko baru bangun. Pas banget di hari itu pun malamnya Oko libur. Jadi dia santai aja di kamar untuk seharian.
Oko pesen makanan dan gak lama, singkat cerita, abang ojek nih dateng dan ngetok pintu kamar kosannya Oko. Sedikit basa-basi, si bapak ini ngomong, "Cantik banget bro, cewek di kamar sebelah, kayak artis," katanya gitu. Si Oko ini agak kaget, karena dia nggak tahu sama sekali bentukan tetangga sebelahnya tuh kayak gimana kan. Dia nanya ke bapak ojeknya, "Emang iya pak, saya baru, belum pernah ketemu, cuma pernah denger suaranya doang," kata Oko kayak gitu. Si bapak ojeknya jawab, "Beneran putih banget, sampai kelihatan pucet malah. Tadi saya lihat sekilas dari jendela, dia lagi duduk di depan cermin," kayak gitu. Ya Oko cuman menanggapi dengan ketawa kecil santai aja. "Ya udah Pak, laper nih, makasih ya," kata Oko kayak gitu ke bapak ojeknya. Tapi setelah itu, palanya Oko tuh jadi penuh pikiran, jadi kepikiran sama si omongan bapak ojek ini. Masa sih secantik itu? Ya udah selesai makan, si Oko ini ngeberaniin diri untuk kenalan sama cewek yang ada di sebelahnya dia ini, yang kamarnya sebelahan. Dengan alasan simpel, ya tetangga baru, akal-akalannya Oko lah. Oko keluar kamar, dia berdiri di depan pintu kamar sebelah ini, dan diketok tuh pintunya. Sekali diketok, nggak ada jawaban, dia ketok lagi, masih nggak ada jawaban, dan yang ada dari dalam kamar itu cuman ada suara TV dan tiba-tiba brak, kayak ada piring atau kaca dilempar gitu dari dalam, tepat ke arah pintu suaranya. Ya, Oko kaget dong, ngajak kenalan malah kayak dilempar barang, kesannya kenapa nih cewek marah, kan gua nggak ngelakuin salah apa-apa. Apakah emang gua dianggap seganggu itu ya? Akhirnya ya udah, Oko balik lagi lah ke kamarnya dia. Dia ngedumel sendiri di dalam. Oko rebahan dan gak lama dia ketiduran tuh di kamar kosannya sendiri. Sampai akhirnya dia kebangun lagi dengan kondisi gerah yang sama. Kegerahan lagi, padahal ya AC lagi-lagi udah dalam kondisi yang paling dingin di situ. Dan di saat Oko ini lagi kebangun karena kegerahan, dia ngedenger ada suara barang dibanting lagi. Tapi kali ini disusul dengan suara duk, duk, duk. Kayak ada sesuatu yang dibenturin ke dinding gitu loh. Dan ditambah juga ada suara kayak tangisan lirih tuh muncul. Suaranya pelan dan agak bikin merinding. Dan yang bikin merinding adalah lama-lama suara lirih ini malah jadi ketawa yang melengking. Oko cuma bisa duduk aja di pinggir kasur, tepat di depan arah suara itu muncul. Oko sebenarnya mau lari dari kamarnya dia, karena dia takut. Tapi entah kenapa badannya tuh gak bisa gerak. Pun sampai beberapa menit kemudian, untungnya suara itu berhenti. Tapi malah muncul suara lain, kedengeran jelas dari kamar sebelah. Suaranya kayak gini. "Tolong kak, kakak kenapa diem aja? Tolong aku kak." Di situ jantungnya Oko berdetak kenceng banget. Badannya kaku dan tiba-tiba lampu mati. Oko panik, dia lari keluar pintu. Dia mau keluar. Tapi kunci kamar kosannya nggak ada dan pintu nggak bisa kebuka. Dan dalam gelap kayak gitu, Oko tuh mencoba untuk ngeraba saklar buat ngidupin lampu. Tapi tiba-tiba Oko ngedenger ada suara lagi dari dalam kamar mandinya dia. Suaranya kayak gini. "Kakak mau kemana? Ini kunci kamarnya sama aku." Dan dalam sekejap, sosok ini mukanya muncul tepat di depan Oko. Hidungnya Oko sama hidung sosok ini nempel hadap-hadapan. Dan yang bisa dilihat sama Oko, di depan matanya persis, cuman ada bola mata warnanya merah. Dan bau busuk yang nusuk banget. Dan setelah itu, gelap semuanya. Oko pingsan. Gak lama dia bangun, dan dia udah sadar, dia ngelihat badannya dia tuh ketiduran di lantai.
lampu masih keadaan mati. Tapi suara ketawa perempuan itu tuh kedengeran lagi. Kali ini dari belakang tembok. Oko takut, dia nutup matanya, tapi di tengah ketakutannya dia juga ngerasa penasaran. Dia ngintip dikit, dan yang dia lihat di dalam ruangan itu ada baju putih lusuh dan kaki yang melayang. Sosok ini ngedeket dan tiba-tiba tok tok tok, pintu kamarnya Oko diketok. Dan bersamaan dengan itu tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja. Untungnya di sini Oko bisa gerakin badannya, dia buka pintu kamarnya dia dan untungnya bisa kebuka. Dan di situ tangannya sambil gemeter. Di depan kamar kosannya Oko ternyata udah muncul Herdi sama Asep, dua penghuni kos yang lain. Ternyata ya mereka cuma mau ngebalikin flashdisk punya Oko aja. Tapi sebelum pergi, mereka bilang, "Bro, cewek di sebelah kamar lo cantik banget." Di situ Oko cuma bisa diem doang. Pintu kamar dia tutup dan lampu mati lagi. Tiba-tiba pun disusul sama suara lagi yang muncul. Dan kali ini lebih ngeri suaranya. Disusul lagi dengan lampu yang tiba-tiba nyala sepersekian detik. Terus di depannya Oko muncul kali ini perempuan. Bajunya bukan putih lusuh, bajunya warna merah. Ngerangkak ke arah Oko. Mukanya ketutupan rambut yang kusut dan berantakan. Dan di dalam kondisi gelap remang-remang kayak gitu, sosok ini tuh ngerangkak ke Oko sambil ketawa. Oko tahu sebenarnya siapa yang dihadapin. Dan dia ditarik ke arah kamar mandi saat itu. Dan setelahnya, Oko pingsan lagi. Dia baru bangun di siang hari. Dan bangun-bangun, Oko ngeliat bagian kaki kanannya itu tuh banyak banget luka cakaran. Badannya pun demam, panas, dan hari itu juga karena Oko udah gak kuat, dia mutusin buat pindah kos. Dibantuin sama penjaga kos alias Pak Amir. Dan sebelum Oko pergi, si Pak Amir ini ngomong ke Oko, "Saya minta maaf mas, saya tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi saya nggak boleh cerita. Itu kesepakatan saya dengan pemilik kos." Rasanya di situ tuh jantungnya Oko berhenti, tek gitu. Dan begitu Oko pergi ninggalin kosannya, dari mobil dia ngelihat ke arah lantai 2, ke arah kamar kosannya dia. Di depan kamar kos si cewek itu, dia ngelihat ada tuh sosok cewek, perempuan, cantik, senyum ke arah Oko sambil ngayunin tangannya. Kayak seakan-akan ngedadahin Oko pamitan. Cerita tentang siapa sebenarnya perempuan itu dan rahasia kos itu sampai sekarang masih simpang siur, Oko pun nggak tahu. Tapi konon, katanya anak pemilik kos itu disekap karena dia cacat. Sampai akhirnya meninggal. Benar atau enggak, nggak ada yang tahu. Dan Oko juga nggak pengen tahu. Tapi bisa kita simpulin, ya mungkin sosok perempuan itu adalah anak yang cacat itu. Cerita kedua malam ini sebenarnya udah kejadian cukup lama. Ini terjadi di sekitar tahun 90-an. Ada satu cerita yang tim AO Kreatif dapetin dari seseorang yang namanya Ajay. Ini kejadian ketika Ajay masih kecil dan kejadian ini adalah salah satu pengalaman horor yang sampai sekarang masih kebayang menurut Ajay. Jelas banget di kepala dia. Ini cerita tentang rumah barunya Ajay ketika dia masih kecil pas dia pindah ke Bali. Lebih tepatnya di daerah Uluwatu. Di tahun itu Ajay yang masih kecil bersama kakak dan juga ibunya itu pindah dari kota lamanya dia ke Bali. Mereka cuma bertiga. Nah, rumah yang mereka tempatin ini ada di kawasan Uluwatu dan menurut Ajay daerah itu tuh sepi banget saat itu. Sepi yang rasanya bukan sepi
Kosong enggak, tapi sepi yang nggak enak gitu. Warga sekitar juga nggak banyak dan dari obrolan tetangga, Ajay ini baru tahu ada satu hal, yaitu di daerah situ, di daerah tempat rumah barunya Ajay, yang paling ditakutin sama warga adalah pecalang. Kenapa pecalang? Padahal pecalang kan polisi adat di Bali kan. Tapi ternyata kata Ajay ini bukan sekedar pecalang biasa, bukan sekedar penjaga adat atau polisi adat gitu. Pecalang di sini mereka dipercaya punya ilmu. Ilmu yang bisa ngeliat, nanganin, atau bahkan ngelawan hal-hal gaib katanya. Hari pertama Ajay dengan keluarganya pindah ke situ, nyokapnya Ajay ini ketemu sama seorang bapak-bapak di kawasan rumah dia itu. Penampilannya biasa aja, tapi somehow auranya tuh beda gitu. Bapak itu nyapa nyokapnya si Ajay duluan. "Warga baru ya?" katanya gitu. Nyokapnya Ajay jawab dengan santai. "Iya pak, baru pindah ke sini." Si bapak ini senyum tipis, terus bilang, "Kita di sini warga saling jaga ya." Dan setelah itu, ya udah, nyokapnya dengerin aja, nyokapnya pulang ke rumah, dan sekeluarga Ajay, kakaknya, dan nyokapnya nggak mikir apa-apa, biasa-biasa aja di situ. Nah, keesokan harinya, di pagi hari, tiba-tiba ada pengemis berdiri di depan rumahnya Ajay. Di situ daerahnya super sepi, jadi keberadaan orang asing di situ tuh langsung kerasa aneh. Karena secara logika pun, ngapain ada pengemis di tempat yang nggak rame. Pengemis itu nggak ngomong banyak, cuma berdiri aja, dan nyokapnya aja sebenarnya mau ngasih, tapi nyokapnya tuh nggak punya recehan sama sekali. Akhirnya ya udah, pengemis itu pergi. Dan aja sekeluarga mikir ya udah mungkin cuman kebetulan aja gitu ada pengemis di daerah sepi. Tapi besokan paginya, bapak yang kemarin nyapa nyokapnya Ajay itu datang ke rumah mereka, ke rumahnya Ajay. Dan di situ barulah Ajay sekeluarga tahu kalau ya si bapak ini ternyata adalah seorang pecalang gitu. Dan ternyata bapak ini ngomong serius ke nyokapnya Ajay. Si bapak ini ngomong kayak gini, "Bu, kalau ada pengemis datang ke rumah, jangan pernah dikasih apapun." Nah, nyokapnya Ajay bilang, "Kenapa pak emang?" Kata pecalang ini, dia ngomong, "Jangan dikasih apapun, makanan, uang, bahkan ludah sekalipun." Katanya gitu. Si pecalang ini berhenti ngomong sebentar, terus dia ngomong pelan kayak gini ke nyokapnya Ajay. "Kita di sini lagi cari sosok jahat yang masih berkeliaran." Katanya gitu. Dan sejak saat itu, yang tadinya Ajay sekeluarga biasa-biasa aja, di situ nyokapnya Ajay mulai nggak tenang. Di malam harinya sekitar jam 9 malam, suasana rumah tuh mulai aneh. Dan tiba-tiba ada suara gedor-gedor di pintu rumahnya Ajay. Pintu rumahnya Ajay digedor keras banget sampai nyokapnya Ajay kaget. Tapi karena ngerasa nggak ada suara lain ya nyokapnya Ajay memberanikan diri buat buka pintu lah. Dan ternyata setelah pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada apa-apa juga. Sunyi. Halaman rumahnya pun kosong. Di depan itu bener-bener nggak ada apapun. Dan sejak malam itu, nyokapnya Ajay ini ngerasa ini kayaknya makin ada yang nggak beres nih. Ya udah, tapi akhirnya dia masuk ke kamar dan nyokapnya Ajay ngomong ke kakaknya Ajay, malam itu mereka tidur bertiga aja. Mereka tidur dalam satu kamar, pintu dikunci. Pagi harinya, pengemis yang kemarin itu datang lagi. Tapi kali ini penampilannya beda. Sebeda apa Ajay nggak ngasih tahu, tapi si pengemis ini tuh berdiri tepat di depan rumahnya Ajay. Diem, nggak ngomong apa-apa, nggak ngasih gestur apa-apa, nggak minta juga, dan ya udah mematung aja gitu. Tapi tatapannya kosong.
Dan nyokapnya Ajay langsung keinget sama pesan pecalang yang kemarin dibilang. Akhirnya nyokapnya Ajay nggak ngasih apa-apa. Dan pengemis itu nggak lama pergi. Nah di malam berikutnya, ini adalah malam paling horor yang pernah dialamin sama Ajay. Jadi kondisinya mereka bertiga nih, Ajay, kakaknya, dan nyokapnya, mereka lagi bertiga di ruang makan. Lagi siap-siap makan malam, tiba-tiba nyokapnya Ajay tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh. Yang menurut gue juga kalau kita bayangin nih, ini aneh banget rasanya. Lo bayangin kalau lo ada di dalam satu rumah dan lo ngerasa rumah lo dikelilingin sama sesuatu yang geraknya cepet banget ngelilingin rumah lo dan lo ngerasa jadi gak nyaman gitu. Dan itu secara berkali-kali cepet banget, udara pun kerasa kayak dingin, cepet, sampai nusuk banget. Dan situ suasananya tuh mencekam. Nyokapnya Ajay mulai berdoa lah. Mereka berdoa dan semakin lama semakin keras doa nyokapnya si Ajay ini. Tapi perasaan ada hal yang gak beres ini tuh gak hilang-hilang ternyata. Akhirnya karena belum tenang juga, nyokapnya Ajay bilang lah ke anak-anaknya, "Mama mau buka pintunya, kalian diam di sini ya." Ajay dan kakaknya nurutin kata nyokapnya, dan nyokapnya Ajay jalan ke depan. Pas pintu rumah dibuka, di depan rumah Ajay, itu udah berdiri sosok Leak. Gede banget. Wujudnya ngeri, matanya melotot, dan auranya berat banget kata Ajay. Nyokapnya sampai seketakutan itu, tapi si Leak ini tuh tetap berdiri di depan mereka. Walaupun nyokapnya takut, nyokapnya Ajay nyoba buat beraniin diri. Dia teriakin si Leak ini, "Ngapain kamu di sini? Saya nggak pernah ganggu kamu," kata nyokapnya Ajay kayak gitu. Nyokapnya ngomong panjang lebar, nyoba untuk beraniin diri buat ngusir si Leak ini, yang isinya negesin ya kalau mereka tuh nggak punya niat jahat sama sekali, Ajay sekeluarga. Tapi Leak itu cuman melotot, terus Leak ini ngejulurin lidahnya yang panjang, dan yang paling bikin trauma adalah Leak itu tuh ngebelah perutnya sendiri di depan mata nyokapnya Ajay. Dan di dalam perutnya ternyata isinya garpu, sendok, dan peralatan makan dari rumahnya Ajay. Ajay sekeluarga pun nggak tahu ini maksudnya apa. Tapi ya kalau dibayangin pasti serem. Gak lama setelah itu untungnya pecalang tuh dateng entah dari mana. Tapi ya untungnya dari point of view keluarganya Ajay ya pecalang ini datang tepat waktu. Si pecalang ini bantu buat ngusir si Leak itu, dan setelah Leak itu pergi, rumahnya Ajay balik sunyi lagi. Setelah kejadian malam itu, Ajay sekeluarga sepakat mereka nggak bisa tinggal di sana lagi. Gak lama setelahnya mereka pindah rumah, dan sampai sekarang cerita ini masih jadi pengingat buat Ajay. Kalau pindah ke tempat baru, terutama tempat yang asing, jangan pernah anggap remeh peringatan warga sekitar. Karena kadang ya mungkin kita nggak punya niat jahat, atau kita juga nggak macem-macem di tempat itu. Tapi kalau kata Ajay, bisa jadi yang terlihat minta-minta di depan rumah, bisa jadi bukan manusia. Cerita ketiga malam ini didapetin sama tim AO Kreatif dengan judul Paket Atas Nama Gue, dari Threads dan dari akun kareayam_27. Kita mulai ceritanya ya. Pernah nggak kalian dapat paket padahal kalian ngerasa nggak pernah pesan apa-apa? Malam ini orang ini mau nyeritain satu kejadian yang baru aja dia alamin sendiri, pribadi dia, dan jujur ini salah satu kejadian yang paling bikin dia merinding. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 10:25 malam, dan dia lagi sendiri di rumah. Suasana sepi, lampu depan mati, cuman lampu ruang tengah aja yang nyala. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu depan. Yang bikin si orang ini langsung curiga adalah semua aplikasi belanja di HP-nya dia itu kosong.
dia nggak pesan apapun, ya mungkin juga dia nggak ada tamu, nggak ngeplan atau nggak ada rencana ada tamu temennya datang apa segala macam, nggak ada pesan juga dari siapa-siapa. Tapi dari bawah celah pintu, si orang ini bisa ngelihat ada bayangan seseorang berdiri tegak, tapi seseorang ini tuh nggak gerak sama sekali, nggak geser juga, kayak patung gitu, tegak diem gitu aja. Nah cuman kedengeran ada suara dari balik pintu, dari luar nih, dari pintu depan, ada suara kayak gini, "Paket atas nama Kak Karenia." Ini disensor tapi coba kita asumsikan aja namanya Karenia ya. Dan suaranya tuh pelan, datar. Dan kata Karenia, suara dari depan pintu itu kayak suara rekaman yang diputar ulang. Kayak template gitu. Si Karenia langsung bingung. Kok dia tahu nama lengkap gue? Padahal di aplikasi ojek online pun, dia tuh naruh nama dia, nama samaran. Bukan nama asli. Tapi dia ngerasa ya kok orang ini tahu nama asli dia Karenia gitu. Dijawablah dari dalam sama si Karenia ini. "Dari siapa ya mas? Saya nggak ada pesanan." Dari depan pintu, itu diem lama banget, gak ada suara sama sekali. Sampai akhirnya kedengeran ada suara, pelan, dari depan pintu itu. Kan ditanya, "Dari siapa ya mas paketnya?" Di depan pintu jawabannya adalah, "Dari yang di bawah kasur." Gue gak tahu artinya gimana tapi gue merinding denger ini. Karenia langsung mundur 3 langkah, dan jantung tuh rasanya kayak mau copot. Pikiran campur aduk antara takut dan berharap ini tuh cuman prank temen aja. Tapi si Karenia ini beraniin diri buat ngintip lewat lubang pintu. Dan di luar, dia ngeliat lewat lubang pintu itu ada sosok pakai jaket kurir, tapi lusuh bajunya. Terus topinya kayak ditarik ke bawah gitu, jadi mukanya tuh nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan juga di tangannya ada apa, tapi yang kelihatan cuman kayak si kurir ini megang satu kotak kecil, warnanya hitam, dan dibungkus lakban berlapis-lapis gitu. Dari dalam rumah, Karenia ngomong sambil gemeteran, "Taruh situ aja mas, nanti saya ambil," katanya gitu. Tapi anehnya, dari lubang pintu itu kelihatan si kurir ini tuh nggak gerak sama sekali. Tiba-tiba, si kurir ini ngetok pintu lagi. Tapi bukan pakai tangan. Bukan. Bunyinya lebih kenceng. Duk, duk, duk. Karena si kurir ini ngetok pintu pakai kepalanya. Duk, duk, duk. Pelan, tapi makin lama makin keras suaranya. Karena dia ngintip lagi lewat lubang pintu, di situ kepalanya mulai miring. Mulai miring dengan sudut yang gak mungkin dilakuin sama manusia lah. Dan di saat yang bersamaan, HP-nya Karenia tuh geter. Dan ada SMS dari nomor yang Karenia gak kenal. Anehnya, tulisannya tuh kayak gini. "Jangan dibuka pintunya. Itu bukan saya. Saya kurir asli yang bawa paket kakak. Saya lagi di depan pagar. Tapi gerbangnya kakak kunci. Tolong lihat ke arah pagar." SMS-nya kayak gitu. Mungkin kedengeran lebih logis, tapi di sisi lain pasti ada deg-degannya juga. Dan ada ketakutannya juga. Apakah ini kurir yang benar atau sosok lain nih? Tapi akhirnya si Karenia ini langsung lari ke jendela samping. Dan benar, dia ngelihat di depan pagar ada kurir asli dengan motor lagi nunggu di situ. Karenia balik lagi dari jendela samping, dia pergi ke arah pintu depan. Dan ternyata kotokan itu udah berhenti. Dia intip lagi tuh, lewat lubang pintu. Ternyata sosok jaket lusuh itu udah gak ada.
Tapi pas Karenia nunduk ke bawah, ternyata ada sesuatu yang masuk lewat celah pintu. Ada selembar resi paket atau ya kertas gitulah ya. Warnanya kuning kecoklatan dan di situ cuman ada tulisan kayak gini. Gagal dikirim, penerima sedang melihat ke arah jendela. Gue gak tahu maksudnya apa, tapi kita bisa tahu kalau Karenia bahkan udah diintip sampai dalam. Udah tidur? Kalau belum, kita lanjut. Cerita keempat malam ini. Cerita kali ini judulnya adalah Rumah Sebelah Kosanku. Dari thread di akun DRH Happy Teresia. Di sini Teresia mau berbagi pengalaman pribadi yang dia alamin waktu kuliah di Jogja. Dan cerita ini dia bilang nyata dia alamin sendiri. Yang sampai sekarang, kalau diinget-inget lagi, rasanya masih bikin merinding katanya. Waktu itu dia ini kuliah pasca sarjana di UGM. Selama tinggal di Jogja, dia beberapa kali tuh pindah kosan. Dan cerita ini terjadi di salah satu kosan putri eksklusif di daerah Gejayan, dekat Pakuwon Mall Jogja katanya. Mungkin buat lo yang orang Jogja, lo tahu kosan ini di mana? Kosannya sebenarnya nyaman, adem, asri, tapi setiap malam tempat ini tuh kerasa sepi banget. Bukan sepi biasa ya, tapi sepi yang bikin gak tenang dan gak nyaman gitu. Di sebelah kanan kosannya si Teresia ini, ada satu rumah gede yang rumahnya tuh kelihatan megah banget. Pintunya dari kayu jati putih, pilarnya marmer, temboknya warnanya krem. Pokoknya rumah mewah lah, bagus banget. Di samping rumahnya, itu ada kayak banyak pohon-pohon tinggi, ada gazebo, dan ada kolam ikan gitu ya. Dan pertama kali ngeliat, dia ini kagum. Karena dia baru pertama kali ngeliat rumah segede dan sebagus itu. Nah di satu sore, si Teresia ini pulang naik ojek online. Dan pas dia turun, dia ngeliat ada seorang bapak-bapak pakai baju hitam lagi ngebuka pintu rumah itu. Pintu rumah di sebelah kosannya Teresia. Karena pintunya kebuka, ya dia bisa ngeliat tuh bagian dalam rumahnya kayak gimana. Si bapak ini bahkan sempet nyapa si Teresia. Dia bilang, nanti kapan-kapan main ya ke sini. Nah ngejawab kayak gitu, Teresia ngangguk aja. Malam harinya, si Teresia ini cerita ke pacarnya dia lewat video call. Teresia bilang, rumah sebelah kosan aku bagus banget. Aku kirim lokasi kosan aku lewat Google Maps ya. Nah si pacarnya nanya di video call itu, yang sebelah mana? Si Teresia jawab, sebelah kanan kalau di Gmaps. Si pacarnya Teresia ini ngedenger Teresia ngomong kayak gitu, diem lama. Terus si pacarnya bilang, udah lupain aja rumah itu. Teresia sebenarnya penasaran, kenapa dilupain. Tapi ya udah, dia gak mau maksa pacarnya. 2 hari kemudian si Teresia ini keluar kos buat ngambil makanan dari ojek online di depan rumah sebelah ini. Nah si Teresia ngeliat ada seorang ibu-ibu berdiri diem di depan pagar hitam. Nah si Teresia ini nyapa duluan. Sore bu. Tapi si ibu ini tuh jawabannya lama gitu. Jawabannya pelan dan datar. Sore gitu. Si ibu ini pakai baju hitam, rok hitam juga, dan pakai payung hitam. Plus si ibu ini tuh pakai kalung warnanya gelap. Rambutnya semuanya putih. Si Teresia bilang, saya masuk dulu ya bu. Dan si ibu ini gak jawab apa-apa. Ya udah, Teresia masuk kamar kos. Dan entah kenapa setelah kejadian itu badannya dia tuh merinding. Singkat cerita sebenarnya semenjak Teresia itu tinggal di kosan ini, dia tuh sering ngedenger ada suara ayam berkokok. Di tengah malam tuh kadang-kadang ada suara anak ayam bahkan. Pacarnya Teresia yang sering video call sama dia juga sering ngedenger suara si ayam ini. Padahal
Teresia tuh nggak pernah ngeliat ada kandang ayam satupun di sekitar kosannya dia, di rumah sebelah, dimanapun dia nggak pernah lihat. Nah suatu hari, si pacarnya Teresia ini minta Teresia buat naik ke tempat jemuran di lantai atas kosannya. Nggak tahu kenapa sih, ya tapi ya mungkin pengen video call lebih terang atau sinyal lebih bagus, nggak tahu gimana. Dan siang hari itu si Teresia ngeliat rumah sebelah dari atas tempat jemuran ini. Ternyata dia bisa ngeliat tuh rumah sebelahnya dari atas tuh bentukannya kayak gimana. Dan pas dia ngeliat si rumah mewah ini kelihatannya emang bagus. Rumahnya megah, gede. Tapi ternyata bener, gak ada kandang ayam sama sekali di situ. Jadi pertanyaannya kayak, ya suara ayam-ayam ini dari mana kan? Nah malam harinya si Teresia ini naik lagi tuh ke tempat jemuran. Dan kali ini barengan sama satu teman kosannya dia. Dan tetap sambil video call sama pacarnya Teresia ini. Dan pas malam ternyata rumah mewah ini tuh berubah bentuknya. Wujudnya berubah. Gak kelihatan kayak rumah yang megah. Catnya ngelupas, banyak tanaman-tanaman liar, tumbuhan-tumbuhan pada tumbuh gitu di halaman rumahnya. Dan rumahnya tuh malah kelihatan kayak rumah kosong yang udah lama gak ditinggalin. Teresia akhirnya nyorot ke arah pohon gede, pakai senter HP-nya dia. Dan di salah satu dahan pohon yang tinggi, si Teresia ini ngeliat ada kain putih ngegantung. Nah dia nyorot lampu senter pakai HP-nya itu sambil masih video call. Dan dari suara video call itu, pacarnya bilang, turun sekarang, hati-hati. Tiba-tiba tuh ngomong kayak gitu. Ya udahlah Teresia dan temennya akhirnya turun dengan tergesa-gesa dari tempat jemuran itu. Sampainya di kamar kos, masih dengan posisi video call, si pacarnya Teresia ngomong dengan nada suara yang serius banget. Pacarnya ngomong kayak gini, tadi aku lihat di pohon, di ranting, ada kuntilanak. Pakai baju putih, ngegantung dengan posisi terbalik di dahan pohon itu. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kayak kelelawar. Di situ Teresia langsung lemes dan sampai sekarang kalau ingat malam itu, ya pasti dia masih merinding. Dan sejak kejadian itu, Teresia nggak pernah lagi tuh ngelihat ke arah rumah sebelah itu. Dan menurut teman kosnya, rumah itu emang rumah kosong, nggak pernah ada yang tinggal di situ. Sementara ibu-ibu yang pernah dia sapa, ya dia cuma pernah ngeliat sekali. Entah dia manusia apa bukan, nggak tahu. Ya lagi-lagi, seperti pengirim cerita sebelumnya, Teresia bilang gak semua yang dia lihat di malam hari itu manusia, bisa jadi hal lain. Itu dia cerita-cerita horor malam ini. Gimana? Apakah kalian udah tidur? Kalau belum, mungkin kalian mau nulis di kolom komentar, entah apapun yang mau kalian tulis. Kalian kasih feedback ke gua karena ini episode pertama. Atau kalian mau sharing cerita horor kalian sendiri, boleh banget. Kalian bisa kirim ke sosial medianya Au Kreatif. Gue tulis di bawah ya. Nanti kalian bisa kirim ke situ. Kita ketemu di episode selanjutnya.